Breaking News Kompas TV kembali hadir untuk Anda saudara dan kali ini bersama saya Putri Oktaviani dan masih terkait dengan kecelakaan bus yang terjadi di Subang, Jawa Barat saudara. Ini adalah visual terkini di RSUD Kabupaten Subang, Jawa Barat. Terlihat ini ada sejumlah petugas yang memang tengah berada di lokasi dan nantinya atau dari lokasi ini merupakan suasana persiapan bagaimana sejumlah jenazah korban ini nantinya akan dibawa menggunakan sejumlah ambulans untuk menuju ke sejumlah rumah sakit di Kota Depok. Dan juga saudara, ini selain juga korban meninggal, beberapa korban luka ini juga ada yang memang beberapa luka ringan ini sudah dibawa ke rumah masing-masing maupun juga masih dirawat di rumah sakit. Dan untuk memantau informasi lebih lengkap di sana, kita akan tergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fida Alatas. Fida? Ya, Oka. Fida, selamat pagi. Kalau sekarang situasinya seperti apa? Tolong gambarkan kepada kami di rumah sakit di Subang. Ya, baik Okta. Ini sebanyak 43 ambulans yang kemudian akan mengangkut para jenazah atau sejumlah jenazah yang totalnya ada 10 jenazah dari RSUD Subang yang akan dibawa ke Kota Depok, tempat di mana para jenazah ini nantinya akan disemayamkan begitu Okta, dan juga saudara ini sudah standby di depan kamar jenazah atau ruang jenazah RSUD Subang. Dan saat ini Okta tentunya selain ambulans yang tengah bersiap untuk mengangkut jenazah-jenazah korban, saat ini juga kami pantau dari pihak kepolisian ini juga memantau begitu, dan juga dari pihak BNPB untuk bersama-sama melakukan pengantaran begitu ya dari jenazah korban laka ke tempat tinggal mereka masing-masing untuk selanjutnya disemayamkan. Dan Okta, dari total 11 jenazah korban kecelakaan di Subang ini yang kemudian dibawa ke RSUD Subang, 10 atau 1 jenazah ini sebelumnya telah diambil begitu oleh pihak keluarga. 1 jenazah ini merupakan pesepeda motor begitu ya, yang merupakan warga Kota Subang. Dan saat ini tentunya yang masih kami tunggu ini adalah proses pengiriman atau pengantaran jenazah yang merupakan siswa dan juga guru dari korban yang merupakan rangkaian dari study tour begitu ya, Okta dan juga saudara, dari salah satu SMK di Kota Depok. Dan Okta, saat ini tadi sebetulnya sebelum proses persiapan atau pada saat proses persiapan ini dilakukan, ada sejumlah pihak begitu yang juga telah meninjau langsung ke ruang jenazah RSUD Subang pagi tadi. Ini ada Kapolres Subang yang juga melakukan peninjauan, dan selain dari Kapolres Subang, Kabid Humas Polda Jabar dan Kakor Lantas Polri ini juga sempat meninjau langsung, dan selain dari pihak kepolisian ada juga pihak Jasa Marga begitu, Okta dan juga saudara, yang juga meninjau langsung proses pengantaran jenazah yang rencananya akan dilakukan sebentar lagi. Dan kalau dari korban luka, Okta, total dari 33 korban yang sebelumnya dilarikan ke RSUD Subang di pagi hari ini, informasi terbaru yang kami dapatkan masih atau sisa 4 korban, di mana 3 diantaranya ini mengalami luka berat dan 1 diantaranya ini mengalami luka ringan, yang merupakan 1 orang yang mengalami luka ringan ini adalah sopir dari bus yang mengalami kecelakaan. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa selain dari jenazah korban yang pagi hari ini akan diantar, tidak hanya jenazah korban tapi para korban luka, keempat korban luka ini juga rencananya akan diantar menggunakan ambulan yang saat ini telah bersiap. Ada dari mobil jenazah dari RSUD Kota Depok atau dari pemerintah Kota Depok. Lalu juga ada dari sejumlah organisasi dan juga dari pihak kepolisian lebih lengkapnya.
dari Korps Brimob begitu ya, dan juga ada dari sejumlah partai yang juga ikut berpartisipasi untuk membantu mengantar para jenazah korban laka bus di pagi hari ini, Okta. Dan kalau dari informasi yang kami dapatkan, Okta, memang karena korban ini berasal dari luar kota, sehingga memang tidak semua jenazah ini bisa dijemput langsung oleh anggota keluarga ke RSUD Kota Subang begitu, Okta dan juga saudara. Jadi ini ada perwakilan-perwakilan yang juga nanti ini akan diiringi dengan konvoy begitu, ambulans-ambulans yang mengangkut jenazah korban ini akan dilakukan konvoy informasinya hingga ke Margonda, dan dari Margonda nanti mobil ambulans ini akan berpencar ke kediaman para korban masing-masing untuk selanjutnya disemayamkan. Ya, Vida, tadi kan sudah ada pernyataan juga, tadi kami mendapatkan pernyataan, tadi misalnya dari Kakor Polri, kemudian dari sejumlah pihak terkait. Nah, saat ini apakah ada pernyataan terbaru ataupun juga update terbaru terkait dengan nanti mungkin persiapan membawa jenazah ini ke Depok atau bagaimana, Vida? Okta, informasi yang sebelumnya memang jenazah ini akan terlebih dahulu antar ke pemerintah Kota Depok begitu ya, untuk kemudian diserahkan begitu, atau sebelum diserahkan ke pihak keluarga masing-masing, rencananya memang sebelumnya ini korban atau jenazah korban ini akan terlebih dahulu untuk diantar ke pemerintah Kota Depok. Namun para keluarga ini ingin jenazah korban ini untuk langsung saja disemayamkan. Jadi yang tadinya sebelumnya ambulans-ambulans ini akan mengantar jenazah ke Pemkot Depok begitu ya, ini dibatalkan di RSUD Kota Depok, ini dibatalkan. Jadi para korban ini nantinya akan langsung diantar ke kediaman mereka masing-masing sesuai dengan alamat totalnya. Tentunya tadi Okta dan juga saudara, ada 11 korban meninggal dunia dan 10 diantaranya ini merupakan warga Depok yang nanti akan diantar. Dan dari 10 korban meninggal dunia ini ada 1 orang guru dan 9 lainnya ini merupakan siswa yang ikut acara perpisahan begitu ya, Okta dan juga saudara, pada Jumat kemarin, dan terjadi kecelakaan pada Sabtu sore kemarin. Vida, adakah informasi soal bus yang berangkat ini kan 1 dari 3 yang kecelakaan. 2 bus lainnya informasinya bagaimana, Vida? Apakah tidak mengalami kecelakaan atau bagaimana? Ya, Okta, informasi yang kami dapatkan dari sopir bus begitu ya, yang pagi tadi memang saat ini kami tim Kompas TV ini memantau langsung dari RSUD Kota Subang, di mana sopir bus yang terlibat kecelakaan pada Sabtu sore kemarin ini juga dirawat begitu ya di IGD RSUD Kota Subang. Dan pagi tadi, Okta, kami sempat mewawancarai sopir bus ini, dan dari pernyataan sopir bus memang ia mengatakan bahwa memang betul ada 3 rombongan dari bus yang berangkat atau dari Depok begitu ya, Okta dan juga saudara. Dan memang dari 3 bus tersebut, 2 diantaranya ini sudah terlebih dahulu jalan atau sudah jalan di depan bus yang terlibat kecelakaan ini. Dan artinya, Okta dan juga saudara, memang untuk bus yang terlibat kecelakaan ini hanya 1 bus di antara 3 bus yang membawa siswa SMK begitu, Okta dan juga saudara. Ya, Vida, jadi penegasan, Vida, jadi sebetulnya ambulans yang akan berangkat ini ada berapa jumlahnya dan dibawa ke rumah sakit mana saja di Kota Depok? Adakah informasi soal itu, Vida? Ada 43 ambulans, Okta dan juga saudara,
yang saat ini standby begitu ya di RSUD Kota Subang dari baik itu dari pihak kepolisian maupun dari organisasi kemanusiaan begitu, dan juga dari RSUD Kota Depok. Dan kalau sebelumnya Okta dan juga saudara, rencananya memang jenazah ini akan terlebih dahulu diantar ke RSUD Kota Depok untuk ada mungkin acara seremonial yang akan dilakukan bersama pemerintah Kota Depok begitu ya. Tapi dari pihak keluarga memang menolak hal tersebut. Mereka meminta untuk jenazah ini langsung dimakamkan saja begitu Okta. Jadi rencana tersebut atau rencana jenazah-jenazah ini setelah dari RSUD Kota Subang akan terlebih dahulu diantar ke RSUD Kota Depok ini dibatalkan. Sehingga dari RSUD Kota Subang ini nanti jenazah-jenazah akan langsung diantar ke alamat-alamat sesuai dengan tempat tinggal mereka begitu Okta dan juga saudara. Iya, Vida, tadi Anda mengatakan ini ada beberapa yang memang di keluarga, dari pihak keluarga juga langsung ke RSUD Subang ini. Nah, kemudian mereka yang tidak atau keluarganya tidak berada di sana ini seperti apa, Vida? Nanti apakah diantarkan ke rumah masing-masing atau bagaimana tempat persemayamannya? Betul, Okta. Jadi di sini sistemnya adalah dikoordinasikan begitu Okta dan juga saudara. Makanya di sini tidak hanya dari pihak ambulans saja, tapi juga didampingi oleh pihak kepolisian dan juga ada dari pihak-pihak yang memang memberikan informasi data terkait alamat-alamat dari korban. Jadi nanti jenazah-jenazah ini akan dimasukkan ke ambulans tentunya sesuai dengan nama dan juga alamat yang sudah disertakan. Maka dari ambulans ini nanti seluruhnya akan diantar ke rumah atau tempat tinggal mereka masing-masing. Dan saat ini Okta dan juga saudara, kami masih menunggu. Dan kita melihat Okta dan juga saudara, kalau kita lihat saat ini sudah mulai dipindahkan jenazah dari ruang jenazah RSUD Subang. Prosesinya akan dimulai begitu ya. Kalau dilihat dari ambulans ini seluruhnya sudah standby atau bersiap. Ambulans-ambulans ini juga sudah membuka pintunya untuk kemudian agar jenazah ini bisa segera dimasukkan, segera diantar ke tempat tinggal mereka masing-masing. Dan sekali lagi Okta dan juga saudara, total korban meninggal dunia yang saat ini masih ada di RSUD Kota Subang, ini ada 10 korban meninggal dunia, di mana 9 ini merupakan murid, di mana 4 ini merupakan murid laki-laki dan 5 merupakan murid perempuan. Dan 1 dari 10 jenazah tersebut ini merupakan guru dari SMK yang kemudian melakukan perpisahan begitu ya di kawasan Bandung dan juga wisuda. Dan bisa dilihat Okta dan juga saudara, seluruh petugas dari petugas ambulans begitu dan juga pihak kepolisian, ada juga dari pihak DCI Polri begitu ya, yang terlihat saat ini tengah berkumpul di depan ruang jenazah RSUD Subang untuk tentunya segera membantu melakukan proses pengangkutan jenazah para korban. Okta. Iya, Vida, kalau kami lihat di situ kan ada beberapa petugas atau polisi ya di sana. Nah, ini dari mana saja, Vida? Ya, baik, Okta. Kalau dari polisi tentunya ini ada dari Dokpol begitu, Okta dan juga saudara. Lalu juga ini ada dari Polres Subang dan juga tentunya Polda Jabar. Dan ini dari DCI pada juga saudara tengah menyampaikan pesan duka citanya begitu ya. Okta dan juga saudara, prosesi menyampaikan pesan duka dari pihak kepolisian, tepatnya dari DCI Polri kepada keluarga ataupun perwakilan dan tentunya kepada media. Sebelum nanti akhirnya seluruh jenazah
Ya, Vida, Permisi. bisa dijelaskan ini apa yang sedang dijelaskan oleh polisi? Dalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami selaku tim rekan-rekan semua bersama rekan-rekan semua mohon maaf bila mana kami dalam pelaksanaan kemudian dalam melayani dan akhir daripada kegiatan penyerahan jenazah ini ada yang kurang dan salah dari kami bersama tim, kami mohon maaf. Kami mewakili beliau Bapak Kapolda menyerahkan keluarga ini kepada keluarga korban. Semoga dalam perjalanan ke Depok selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, dan kita tidak lupa mendoakan saudara kita yang saat ini sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kerjasamanya dengan Rumah Sakit Bayangkara Kelapa II yang sudah untuk menangani korban yang luka berat maupun luka sedang dan ringan, termasuk Rumah Sakit UI maupun rumah sakit yang ada di wilayah Depok. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara. Ya, saudara, ini adalah prosesi penyerahan jenazah dari RSUD Subang ke pihak keluarga. Tadi juga disampaikan bagaimana ungkapan duka cita dari pihak polisi kepada keluarga atas meninggalnya sejumlah korban dari kecelakaan bus yang terguling di wilayah Subang, Jawa Barat. Dan saat ini bisa disaksikan saudara, salah satu jenazah ini dimasukkan ke dalam ambulans untuk nantinya dibawa. Ya, kita akan coba sapa jurnalis Kompas TV Vida Alatas yang berada di sana. Vida? Okta. Ya, Vida, tadi apa saja yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar dan kemudian bagaimana tadi prosesinya untuk jenazah yang tadi baru saja dimasukkan ke ambulans ini akan dibawa ke pihak keluarga kah atau kemana, Vida? Ya betul, Okta, baru saja Dr. Nariana dari Polda Jabar yang kemudian mengungkapkan bela sungkawanya atau menyampaikan bela sungkawa dan juga duka citanya kepada para keluarga korban. Dan tadi prosesinya secara simbolis begitu ya, Okta dan juga saudara, jenazah dari korban meninggal dunia kecelakaan yang kemudian ditangani di RSUD Subang ini diterima oleh pihak keluarga dan juga langsung diantar dengan ambulan untuk kemudian nanti langsung diantar ke kediaman masing-masing begitu, Okta dan juga saudara. Tadi satu, Okta dan juga saudara, lalu saat ini kalau kami pantau dari petugas dari ruang jenazah RSUD Subang ini memanggil satu persatu, kemudian perwakilan dan ataupun keluarga dari korban meninggal dunia untuk kemudian selanjutnya jenazah para korban ini akan diantar atau dimasukkan ke ambulans-ambulans yang sudah bersiap sejak pagi tadi. Okta dan juga saudara, sebetulnya kalau dari ambulans ini sudah berangkat dari Depok sejak pukul 12 malam dan sudah sampai ke RSUD Subang ini sejak pukul 3 pagi. Artinya sudah bersiap sejak dini hari tadi dan saat ini Okta dan juga saudara sekitar pukul 9:30 ambulans-ambulans ini akhirnya bisa mulai berangkat kemudian mengantar para korban meninggal dunia yang tentunya ini juga pastinya sudah ditunggu oleh pihak keluarga untuk segera bertemu begitu ya, Okta dan juga saudara, untuk kemudian dilakukan prosesi pemakaman begitu, Okta. Dan tadi juga selain ucapan bela sungkawa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, ini adalah ucapan terima kasih kepada sejumlah rumah sakit yang juga sudah dengan siaga dan juga bekerja sama begitu ya dalam melakukan penanganan dan juga perawatan para korban luka, baik itu luka ringan maupun luka berat.
Di antara rumah sakit itu adalah rumah sakit Kelapa II dan juga rumah sakit Universitas Indonesia dan tentunya rumah sakit lain yang sejak kemarin membantu penanganan korban luka, baik itu luka ringan maupun luka berat. Jadi Okta dan juga saudara, totalnya korban baik itu luka berat maupun luka ringan yang kemudian terjadi pasca kecelakaan bus dari SMK Lingga Kencana, ini ada sebanyak 33 korban. Dan saat ini yang masih ada di RSUD Subang, ini ada 4 korban, di mana 3 korban ini mengalami luka berat dan 1 korban yang merupakan supir dari bus yang membawa rombongan siswa dan juga guru dari SMK Lingga Kencana Kota Depok ini mengalami luka ringan begitu ya, yang ditangani di IGD RSUD Subang. Dan saat ini Okta dan juga saudara, satu persatu jenazah korban ini tengah kemudian cocokkan begitu ya namanya, dan juga dicocokkan dengan keluarga atau perwakilan dari keluarga yang akan mengantar sampai ke tempat atau sampai ke kediamannya masing-masing satu persatu. Ini tadi artinya sudah ada 2 dan ini merupakan korban yang ketiga yang akan diantar ke kediamannya masing-masing. Okta. Ya, Fida, ini artinya 10 jenazah ini langsung dibawa ya ke wilayah Depok? Betul sekali Okta dan juga saudara. Tadi kami sempat berbincang juga dengan para pengendara ambulans begitu ya. Kalau sebelumnya, dan ini juga sudah dipastikan oleh pihak kepolisian, kalau sebelumnya tadinya akan ada prosesi simbolis di mana jenazah korban ini terlebih dahulu akan kemudian diantar ke RSUD Kota Depok untuk dengan pemerintah Kota Depok nanti akan ada prosesi seremonial simbolis begitu ya, Okta dan juga saudara. Tapi rencana ini dibatalkan. Pihak keluarga ini ingin segera kemudian mendoakan dan juga memakamkan para korban, sehingga kalau tadinya para jenazah ini akan terlebih dahulu diantar ke RSUD Kota Depok, maka rencana tersebut dibatalkan. Jadi para jenazah ini dipastikan akan langsung diantar ke kediaman mereka masing-masing, tentunya sesuai dengan alamat yang sudah diterapkan dan juga dengan para perwakilan begitu ya, yang juga akan mendampingi ambulans-ambulans yang mengantar jenazah korban, Okta. Ya, Fida, artinya saat ini sudah ada berapa yang berangkat, Fida? Ini merupakan korban keempat, Okta dan juga saudara, yang akan dipindahkan ke ambulans dari Rumah Sakit Bayangkara Brimob ini, Okta dan juga saudara. Dan kalau kami pantau, di setiap ambulans ini diterapkan atau dituliskan keterangan terkait nama dari korban dan informasinya, Okta dan juga saudara. Ini nanti terlebih dahulu akan bersama-sama begitu ya. Jadi meskipun tadi beberapa jenazah ini sudah terlebih dahulu dipindahkan ke ambulans, namun untuk berjalan atau untuk menuju ke Depok, nanti seluruh ambulans ini akan berjalan bersama-sama, tentunya diiringi dengan patwal dari pihak kepolisian, didampingi dengan patwal dari pihak kepolisian, sampai ke, informasinya adalah sampai ke Margonda. Nanti setelah sampai dari Margonda, barulah dilepas oleh patwal dan dari ambulans masing-masing ini akan mengantar para korban ke alamatnya masing-masing, Okta. Fida, ini kan kalau sekarang prosesinya adalah untuk mengantarkan jenazah ke rumah duka maupun juga ke kediamannya masing-masing. Nah, Fida, kalau di RSUD Subang saat ini untuk penanganan selanjutnya apalagi, Fida, terutama untuk para korban yang masih dirawat di sana? Baik, Okta, tadi pagi pada saat Kakor Lantas Polri ini melakukan peninjauan ya ke RSUD Subang, ini didampingi juga oleh pihak Jasa Raharja begitu ya, dan dari pihak Jasa Raharja
ini menyampaikan bahwa untuk santunan untuk para korban atau seluruh korban ini nanti akan diberikan esok hari, dan juga untuk biaya penanganan rumah sakit dan juga biaya penanganan lain-lain ini dipastikan bagi para seluruh korban, baik itu korban luka berat maupun ringan ataupun korban meninggal dunia, ini akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Jasa Raharja Okta. Dan selain itu tentunya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian sudah dimulai pada pagi hari tadi, Okta dan juga saudara, tepatnya pada pukul 6. Ini olah TKP, ini dilakukan di tempat kejadian perkara. Dan saat ini proses olah TKP ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan tentunya kita semua menunggu apa kiranya penyebab dari kecelakaan ini, Okta. Ya, saudara, ini adalah salah satu ambulans dari RSUD Kota Depok yang memang nantinya ini juga akan membawa salah satu jenazah juga dari kecelakaan bus pariwisata di Subang, Jawa Barat. Baik, Vida, nanti tentunya jika ada informasi terbaru kita akan update terus informasi dari Anda di RSUD Subang. Namun sementara terima kasih, jurnalis Kompas TV Vida Alatas melaporkan dari RSUD Subang, Jawa Barat.